Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Saya Pujo, kemudian Saya Yudi. dan kita ketemu lagi di podcast Bikin Pintar. Bikin pintar. Sobat Cendekia, nah ini episode spesial nih ya. Karena ini akan Pakai telur. pakai telur ya, pakai telur. Jangan banyak-banyak nanti bisulan. Nah, tapi ini termasuk salah satu seri podcast kita yang cukup istimewa. Karena kita akan compare langsung nih antara Gen Z dengan generasi yang lebih senior. Yes. Nah, topik hari ini Bu Yanti, ini sebenarnya topik yang sangat penting ya. Kenapa? Karena topik pembahasan podcast kita yang sebelumnya itu mulai dari worrying, anxiety, kemarin ada mindful parenting, overthinking, kemudian masalah kedewasaan, waktu itu kita sempat bahas. Pernah ya, kedewasaan ya, belum upload. Belum upload ya, tapi ada ya. Silahkan tonton lagi yang sudah diupload kalau sudah ada. Termasuk bahkan yang kayaknya nggak nyambung sama sekali, seperti judi online dan pinjol. Betul. Itu semua ada hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini, Bu Yanti. Yes. Apa yang kita bahas anak-anak? Kita akan bahas soal emotional intelligence. Emotional intelligence, yes. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh dulu masuk mengenai emotional intelligence ini, Bu Yanti. Jadi sebenarnya kita pengen tahu dulu nih Bu Yanti, yang namanya emotional intelligence itu apa sih? Definisinya ya, Iya. sejenis binatang apa ini. Kakinya berapa, punya saya atau tidak, rasanya kayak gimana? Benar. Kalau Daniel Goleman bilang, kalau emotional intelligence itu katanya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, how well you handle yourself and others. Jadi gimana caranya kamu bisa menguasai dirimu dan menguasai orang lain untuk relationship yang baik dengan dirimu dan relationship yang baik dengan orang lain gitu. Jadi itu ada skills-nya gitu kan ya. Jadi ini lebih kepada survival skill Pak Pujo, karena kita kan makhluk sosial ya, gitu ya, Bunga dan Yudi, kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, jadi ketika kita hidup di luar dari hukum alam itu akan terjadi berbagai macam permasalahan. Nah, makanya kita perlu kembali kepada basic knowledge, yaitu tentang emotional intelligence. Bagaimana kita bisa menghandle diri kita, ya, how you handle yourself and how you handle others in relationship with you gitu. Yang untuk dalam masalah relationship dengan dirimu dan dengan orang lain gitu. Ya, intra dan Jadi inter. sama seperti intelligence yang lain, memang biasanya emotional intelligence itu juga baru kelihatan kalau ada ujiannya ya Bu ya. Betul sekali Pak. Spiritual intelligence, ada emotional intelligence. Nah, ini kelihatan nih ciri-cirinya nih, orangnya intelijen nih, emotional intelligence tinggi nih, ini rendah nih gitu. Ada indikator-indikatornya gitu Pak Pujo. Indikator-indikatornya seseorang yang memiliki emotional intelligence yang baik itu bagaimana Bu Yanti? Jadi kan Pak Daniel Goleman-nya bilang ada 4 dimensi gitu ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, self awareness seseorang itu tinggi, dia tahu banget. Kayak aku nih misalnya gitu kan ya, Bu Yanti tahu banget saya ini orangnya nggak sabaran dengan orang yang terlalu slow gitu misalnya gitu kan ya. For example, aduh slow banget gitu kan ya, slow gitu. Nah itu gimana cara menghandle kalau harus berhubungan dengan Lamis yang orangnya serba pelan-pelan gitu kan. Bersihin rumah pelan-pelan ya, diperhitungkan dulu ini yang akan kita kerjakan lama banget gitu kan ya. Di bawahnya ada dalam kurung ya, Lamis adalah anak Ibu Yanti. Anak ya. Jadi nah gimana cara supaya Yanti bisa kenal Yanti ini begini nih orangnya. Sedangkan Lamis begitu orangnya. Itu kan bertentangan banget. Tapi I need to have a good relationship with Lamis. Aku tuh harus bagus sebelum dengan Lamis. Karena ini anak, hidup lama dengan anak, ini anak kandung gitu kan. Inginnya kan nyaman hubungan kita. Jadi, nah itulah ilmu emotional intelligence adalah harus kenal dulu siapa kita dan kita kenal siapa orang yang kita berhubungan dengannya. Misalnya Bu Yanti berhubungan dengan Yudi, dengan Bunga. Oh, aku gini nih, Bunga seperti itu orangnya. Yudi seperti itu orangnya. Oh, kalau begitu supaya aku bisa ketemu di tengah, aku begini nih. Nah, gitu ya. Itulah orang yang emotional intelligence tinggi. Tinggi self awareness-nya, ya. Dia tahu di mana bagaimana emosinya dan dia tahu bagaimana emosi orang yang ingin dia pertahankan berhubungan dengannya gitu ya. Nah, kemudian dimensi domain keduanya adalah masalah self management, ya. Jadi tahu bagaimana model emosi saya tahu bagaimana mengontrolnya. Gitu loh. Jadi saya nggak mau, jadi istilahnya jangan bakar jembatan, istilahnya gitulah. Jangan pernah membakar jembatan, karena kita nggak tahu jembatan itu kita butuhkan nanti gitu kan untuk sampai ke seberang. Ya gara-gara marah banget sama apa gitu kan ya, bakar jembatannya gitu kan ya, padahal sebenarnya kita perlu jembatan itu untuk sampai ke seberang. Nah ini prinsip dari emotional intelligence. Nomor 3. Oke, nomor 3 yaitu yang disebut dengan empathy. Ya, masih ingat nggak Pak tentang basic potentials dari sisi psikologi Islam? Mirip banget dengan itu. Ya, kita
empati itu adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, persis seperti itu, ya. Dan dia bagi atas dua, ya. Empati itu bisa empati, oh gua ngerti, aku ngerti pesan Mbak Pujo, ngerti pesan Bunga, sampai di situ aja gitu ya. Tapi sebenarnya empati ada levelnya katanya. Level yang berikutnya adalah ngerti perasaan Bunga, apa yang bisa aku bantu, ya, tawarkan bantuan. Nah itu empati yang bentuk kedua, gitu kan. Nah, itu empathy. Dan bentuk yang domain keempatnya adalah domain social skills. Bagaimana kita bermasyarakat. Tadi kan antara person to person gitu kan ya, self to self, self to person. Sekarang self kepada people, orang banyak gitu. Gimana cara kita menempatkan diri kita di masyarakat atau di lingkungan besar kita gitu ya, dengan lingkungan sosial kita atau social skills. Nah itu yang dimaksud dengan emotional intelligence menurut Daniel Goleman. Jadi ada 4 tadi itu ya. Ada 4 domain ya. Nah sekarang kenapa kita ngebahas ini khusus sama Yudi dan Bunga sebagai narasumber kita, Bu Yanti? Eta. Jadi Pak, kadang-kadang ya ada, ini tadi ngobrol enak dengan Bunga tadi ngobrolnya Bung. Soal Bung, Bu Yanti tuh kepengen ngerti anak-anak Z ini dengan sebaik-baiknya Bung gitu kan. Gimana ya, apa sih yang kalian lihat dari kami ini anak-anak? Kan Bu Yanti kan X nih, ya kan? Pak Dudung baby boomers, kalau Pak Pujo milenial gitu kan, kalian Z. Nah, gimana sih kalian memandang kami yang lebih older generation gitu kan? Bunga bilang dari aspek apa dulu Bu? Misalnya kalau pekerjaan ya Bu ya gitu kan ya. Kalau dalam pekerjaan, dan Bunga memberikan itunya Pak. Kalau ternyata yang dianggap penting oleh masing-masing generasi itu beda-beda Pak. Misalnya dalam pekerjaan gitu ya. Tadi gimana Bung cerita kalau pekerjaan, kalau apa? Kalau dari Gen Z sih memandang pekerjaan karena sekarang seperti spektrum gitu ya pekerjaan. Kayak di digital aja kan ada marketing digital, ada content creator, ada banyak sekali gitu, ada content specialist, ada copywriter gitu. Sedangkan kebutuhan untuk bekerjanya sendiri di kita tuh kayak butuh nggak butuh gitu Bu. Jadi mau kerja di mana aja sebenarnya udah nggak masalah sama kita. Jadi yang kita fokus adalah tempat kerja mana sih yang akhirnya bisa memaintain kesehatan mental kita. Kesehatan mental. Nah itu dia. Jadi problemnya waktu itu pernah ya ngobrol dengan Pak Alan gitu. Pak Alan, gimana nih Pak Alan? Kita harus hire apa enggak nih yang anak Z ini untuk kerja? Aduh anak Z kadang-kadang kurang beradab atau kurang inilah macam-macam lah gitu ya. Jadi ada masalah bagaimana anak Z menghandle stresnya, menghandle emosinya gitu ya. Jadi sering bentrok lah dengan antar generasi itu gitu ya. Kita menganggap anak Z sekarang terlalu rapuh dalam menghandle permasalahan gitu ya, dan mengambil keputusan pun ya moral kompasnya pun beda banget dengan kami rasanya gitu. Nah sekarang Yudi gimana memandang itu Yud gitu? Apa benar gitu ya anak Z gitu orangnya gitu kan ya, kadang-kadang nggak bisa dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental baper gitu. Karena memang bagi kami itu lingkungan kerja itu yang utama. Lingkungan kerja yang utama. Selain dari salary ya, lingkungan kerja menjadi yang utama. Walaupun misalkan kita merasa stres dengan suatu pekerjaan, karena memang sekarang juga dihiasi dengan adanya media sosial, tentu healing ini dan jalan-jalan itu menjadi healing itu penting banget gitu ya. Selain bekerja gitu, karena istilahnya apa ya, istilah gadget itu work-life balance. Jadi harus balance gitu antara pekerjaan dan juga jalan-jalannya gitu. Jadi tetap si faktor lingkungan dan juga kesehatan mental itu menjadi hal yang sangat krusial bagi kami gitu. Jadi mental health penting banget gitu. Yang penting hati gue senang, hati gue tenang gitu ya. Nah itu untuk memaintain itu gimana caranya? Kalau Pak Pujo gimana maintain meregulasi perasaan gitu ya? Bu, saya bagian bertanya bukan. Tapi sebenarnya saya pengen tahu dulu sih. Kan istilahnya emotional intelligence Gen Z itu buat kita yang lebih senior, kita memang selama ini selalu menganggap bahwa waduh makin lama makin turun nih emotional intelligence kalian. Saya pengen gitu tanya dulu nih kepada teman-teman Gen Z. Setuju ya apa tidak? Merasa atau tidak? Dan merasa ini nggak apa-apa. Kalian aja yang terlalu sensitif. Iya. Kalian udah tua, Boy. Kalian udah tua. Iya benar-benar ya. Gimana kalau menurut Yudi dan Bunga? Kalau mungkin karena kita ada di psikologi juga ya Bu ya. Jadi sambil berobat jalan gitu. Sambil belajar sambil ini lagi apa namanya di mirroring lagi kita udah bener apa belum gitu. Cuman kalau untuk prosesnya sih emotional intelligence ini cara meregulasinya sebenarnya macam-macam ya. Walaupun kita lihat teman-teman kita mungkin ada yang nge-post di media sosial, ada yang ngeluhnya di second account gitu, di private account gitu. Cuman kalau kita sendiri karena lingkungan kita juga udah positif, jadi pas
pasti kita ngeluhin bareng-bareng gitu ya. Aha. Jadi didiskusiinnya bareng-bareng, dikeluhin bareng-bareng, tapi dikerjainnya juga bareng-bareng gitu. Tapi kalian ngerasa nggak gitu kalau kalian tuh punya emotional intelligence yang dijudge sebagai anak-anak sekarang emotional intelligence-nya rendah banget. Iya. Kalian ngerasa gitu atau gimana gitu? Ngerasa dijudge, iya sih Bu. Masa judge iya. Oke. Iya, That's pasti very lah, good ya. ya. Very good. Ngerasa dijudge iya. Tapi Iya, betul. inilah yang kalian ngerasa gimana? Tapi kalau menurut Bunga kenapa kita bisa, maksudnya mayoritas ya Bu ya? Mm-mm. Karena kan Gen Z banyak banget gitu. Heeh. Dan yang 74 juta kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Dan yang kelihatannya mungkin yang sensinya kenapa? Karena kita pun dididik oleh milenial yang memperlakukan kita seperti itu mungkin. Ada faktor pola asuh yang dari milenialnya juga menurunkan nilai-nilai yang ya udah nggak ada gratification-nya nggak bisa di hold dulu gitu. Kalau mau ini oke diusahain, ada yang mau ini oke diusahain. Sedentary gitu. lifestyle Betul, ya, betul, Bu easy life gitu kan ya. Jadi nggak perlu banget bermanis-manis dengan siapapun Iya. gitu kan ya, gue bisa sendiri semuanya. Jadi kok. sebenarnya ikut ngejudge ini ikut mewujudkan ya. Ikut mencetak ini sebenarnya iya. Ngerasa nggak salah kenapa mewujudkan anak saya- malan. Kenapa anak saya gini ya, gampang mengeluh gitu. Oh, ternyata gara-gara saya sendiri. Dicetak ya. Iya, Iya, iya. iya, iya. Saya memudahkan hidup mereka. Jadi apa-apa akhirnya kamu mengeluh kan kalau nggak dapet. Iya. Kalau Oke. kata Yudi gimana nih? Ya, kalau tadi sependapat sama Bunga, kita juga berasal dari perspektif mahasiswa psikologi. Tentu yang awareness-nya bisa dikatakan lebih aware. Lebih tinggi daripada teman-teman ya sebaya Ya, yang bisa lainnya. dikatakan seperti itu. Karena yang dirasakan sendiri ketika bekerja dan sudah kuliah tentu berbeda, terutama aware terhadap kecerdasan dan meregulasi emosi. Ketika bekerja misalnya sebelum kuliah itu, ya walaupun kita stres, kita itu bingung mau meregulasi emosi seperti apa. Jadi ketika ada pekerjaan kemudian stres ya dipaksakan aja gitu. Paksain aja udah. Nggak ada istilah regulasi emosi apapun gitu. Ketika kuliah di psikologi yang Yudi katakan, kita tahu nih arah dan alur regulasi emosinya seperti apa. Oke, karena belajar. Yang tentu yang menjadi basic pertama itu tentu yang pertama adalah menyadari kita bahwa kita itu harus aware terhadap emosi diri kita sendiri. Saya gampang marah, saya gampang sedih, saya gampang. Baru nanti berikutnya kalau misalkan tidak selesai dengan usaha sendiri, baru kita biasanya mencari bantuan, minimalnya kita curhat lah gitu. Tapi Yudi setuju nggak kalau anak-anak sekarang judgement-nya kalau untuk menjaga interaksi sosial mereka itu kepada masyarakat atau individu ke individu itu lebih rendah daripada orang dulu? Itu setuju nggak dengan judgement itu? Ya, sedikit setuju. Kenapa? Karena Kenapa memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu ya? Kenapa itu Yud kira-kira Yud? Pertama mungkin karena tingkat kesadaran Gen Z itu lebih tinggi, terutama karena adanya media sosial. Sekarang kan banyak tuh media-media psikologi yang ada di media sosial, sehingga si Gen Z ini lebih aware gitu terhadap terhadap kesehatan mental, kemudian kecerdasan emosi gitu. Dan bisa dikatakan juga bisa lebih rapuh gitu, karena memang di situasi yang saat ini tuh serba mudah Bu. Serba mudah, fasilitasnya serba ada gitu. Dan mungkin dengan generasi-generasi sebelumnya yang memang dididik bahwa ketika untuk mendapatkan sesuatu perlu perjuangan dulu. Lebih besar gitu. Oke. Menurut Didi itu sih dari fasilitas dan fasilitas yang didapatkan itu dari kita itu jauh lebih mudah. Jadi nggak perlulah manusia-manusia lain gitu ya. Oke. Tapi ini menarik Bu Yanti ya. Kalau dulu kan kita ada peribahasa asal nih ya yang berbunyi what you don't know won't hurt you. Apa yang kita tidak tahu tidak akan bikin kita sakit ya. Mungkin ini sebenarnya efek samping dari terlalu banyak tahu. Terlalu banyak tahu. Kalau dulu mungkin tangan kita hilang sebelah, cuman luka gini doang, bisa lah maju terus. Karena emang zaman dulu bilang cuma gitu doang. Bapak dulu kakinya hilang 2, tangan 2 juga masih jalan. Iya. Gitu zaman sekarang kan memang kita ada bintik-bintik merah. Oh langsung apa nih gitu kan ya? Jangan dengue lebih berdarah ini. Jangan. Pagi-pagi saya senang, malam-malam saya sedih, apa ini ya? Gitu. Iya betul. Dikira saya bipolar, padahal sebenarnya belum gajian aja gitu kan. Jadi too much information, terlalu banyak informasi yang masuk sehingga gampang takut gitu. Nah, itu, Bu, Jangan. Nah, jadi memang perlu ya, berarti ternyata memang perlu kita mencoba untuk mengetahui saya gampang panikan ini gitu kan ya. Saya gampang panikan. Nah, kemudian gimana caranya supaya saya tidak terlalu terganggu dengan berbagai macam
kemungkinan kanker darah juga mungkin nih, ini juga darah tinggi, ginjal hancur nih, macam-macam gitu supaya nggak gitu banget. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menata hati saya? Nah, betul. Karena kadang-kadang karena kita terlalu panikan gitu, menyebalkan orang di sekitar kita. Ya, suami, istri, Tapi anak sesama gitu ya. Gen Z biasanya saling paham lah ya. Iya. Nah, kalau kalian saling paham Saling gitu paham. ya. Kalau satu angkatan Malah saling paham ya. mengakumulasi kan. Iya, Pak. iya, Wah, betul. iya betul. Oh iya itu benar. Jangan. Udah besok cek lu. kita jalan-jalan ke Bali. healing. Kita healing. Tapi Gitu. biasanya kalau satu generasi kan gitu kan. Oh ya, ayo jalan-jalan ke Bali. Tapi ada satu faktor yang membedakan sih. Kalau misalnya tiap generasi maksudnya ataupun mungkin di sama-sama generasi Z tapi keadaan misalnya pola asuhnya berbeda atau mungkin keadaan keluarganya misalnya ujiannya tadi mungkin kalau kata Pak Bujo kalau pas diuji kan baru kelihatan nih intelijensi gimana. Pas terlalu banyak ujiannya sama yang jarang diuji juga itu beda banget sih Bu si emotional intelligence-nya, cara regulasi emosi dia gitu, cara sensitivitas dia terhadap masalah tuh pasti beda juga. Berarti Bunga inginnya sering diuji dulu gitu. Gimana maksudnya tuh? Enggak, mungkin mengambil hikmah dari ujian gitu. Oke. Jadi teknik mengambil hikmah dari ujian itu yang jadi cara untuk bisa survive. Misalnya gini nih, Bu Yanti ingin ada studi kasus nih, yang kayak tadi yang real tadi itu. Seorang dari generasi baby boomers ya, CEO gitu ya. Ketemu ada dari HR dikatakan bahwa ini bagus banget nih kerjanya gini. Tapi anak Z gitu kan ya. Wah jangan, anak Z rapuh gitu kan ya. Anak Z nggak bisa bersosialisasi, anak Z tidak terkoneksi dengan meaningful, anak Z gitu kan ya. Nah itu kira-kira bagaimana cara kalian bisa menghandle stigma ini dengan baik sehingga kalian bisa tahu bahwa kayaknya kita perlu ilmu emotional intelligence deh gitu. Nah, bagaimana cara kalian kira-kira your own method gitu? Kan tadi dia nggak katakan kalau dalam emotional intelligence ada 4 ya, kemampuan untuk mengerti siapa diri, kemudian mempertahankan hubungan orang lain dengan mengerti seperti apa orang itu, dan kemudian self management. Bagaimana cara saya menempatkan diri saya supaya di tempat itu dimanapun saya terima dengan baik gitu kan ya. Kemudian gimana caranya saya bisa berempati dengan orang dengan baik. Nah, jadi kalau ada stigma seperti itu, misalnya dari orang baby boomers, dari X, dari Y, tentang anak Z misalnya gitu kan ya, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatakan, hey, emotional intelligence kami tinggi loh, gitu. What are you gonna do, misalnya? Kalau loyalitas sih kayaknya udah diragukan ya Bu ya. Loyalitas diragukan, nah itu dia. Kalau loyalitas kayaknya generasi Z gampang ganti-ganti kerjaan mungkin atau mungkin lebih prefer ke WFH aja deh atau WFA gitu ya, work from anywhere gitu. Tapi satu hal sih mungkin kenapa kita nggak betah di suatu pekerjaan ya karena mungkin nggak bisa memaintain si lingkungan kerjaan itu sendiri. Makanya perlu HR yang oke gitu atau mungkin program-program yang menunjang pengetahuan yang udah kita punya yang banyak ini. Kenapa nggak bisa diatur dengan baik gitu? Kenapa kita nggak pakai itu untuk modal kita biar bisa survive gitu. Karena kan kalau kata siapa ya Bu? What gets measured, get managed gitu. Siapa itu ya? Peter F. Drucker, Bapak manajemen. Apa yang bisa diukur akan bisa di manage gitu. Jadi kenapa informasi yang segitu banyaknya nggak kita kasih pelatihan untuk mengukurnya, untuk mengukur emosi misalnya, sekarang emosi aku lagi apa aja misalnya, dan akhirnya bisa manage itu dengan baik gitu. So dan berarti Bunga lagi ngomong ke anak Z-nya atau kepada diri Bunga sendiri nih? Dua-duanya sih Bu, dua-duanya. Karena kadang kan udah aware nih, lagi nggak baik-baik aja, tapi nggak bisa ngukur juga nih, apakah ini bisa dipakai buat bersosialisasi dengan orang, atau bahkan nularin energi yang negatif ke orang-orang. Jadi kontemplasi gitu istilahnya ya, berkontemplasi. Masuk ke self management tadi. Ya, self management yang kita kayaknya nih gue gini deh. Jadi kita berpikir sebentar. Justru itu dikatakan Pak Daniel Goleman, you need to do contemplation. Ya, self reflection, dan aku ingin mempertahankan hubungan ini gitu. Gimana ya caranya? Apa yang salah? Di mana? Nah, itu yang Bunga katakan tadi kan. You measure first ya. Sampai di mana kok begini terus gue di mana-mana gitu ya. Nah, Yuri gimana? Tadi kalau misalkan disinggung ada dari bidang industri misalnya, untuk bahwa Gen Z yang sekarang tuh lembek banget. Lembek, nggak loyal, nggak bisa bersosialisasi. Kalau menurut Yudi pribadi, perusahaan itu justru jangan terlalu banyak menuntut.
Jangan terlalu banyak menuntut. Satu, sediakanlah dan pahamilah gitu karakteristik dari Gen Z itu sendiri, terutama dari usia-usia perkembangannya itu seperti apa, sehingga perusahaan bisa menyediakan job desk yang memang cocok bagi kami gitu, sehingga kami pun ketika nanti masuk bisa pas dan sesuai. Jangan-jangan nilai-nilai atau value yang di perusahaan itu justru itu yang usang gitu, belum diupdate, sehingga Gen Z itu tidak cocok masuk ke dalam, sehingga yang terjadi adalah pindah-pindah perusahaan misalnya. Bisa jadi sih seperti itu. Dan bahkan yang Bunga alamin sama teman-teman juga, generasi Z itu malah lebih haus informasi kan. Jadi kayak ada pelatihan ini ikut deh, ada kelas ini ikut deh. Jadi bahkan kalau ngomongin requirement, justru semakin banyak yang dibutuhkan tuh generasi Z semakin mempunyai modal itu gitu. Jadi kenapa enggak diperbanyak aja requirement yang lebih spesifik gitu. Ini berarti apa yang kita pandang selama ini kelemahan sebenarnya bisa kita Bisa, kelebihan ya. Betul. Seperti itu. Dan ini memang penting Bu Yanti karena kita sudah melihat di beberapa tahun yang lalu ya, perusahaan-perusahaan Jepang yang dulu besar-besar begitu ya, karena memang mereka menolak berubah dengan mengadopsi ide baru dari generasi yang lebih muda, mereka gagal beradaptasi, terus akhirnya ya kalah dengan persaingan seperti itu. Sudah sangat banyak yang seperti itu. Jadi handle lah orang sesuai dengan zamannya gitu, kata Ali bin Abi Thalib gitu kan ya. Nah terus gimana? Apakah menurut Pak Pujo pribadi nih konsep emotional intelligence ini apakah sudah usang? Do you think? Sebenarnya enggak Bu Yanti. Mencapai emotional intelligence itu yang mungkin harus menyesuaikan seiring dengan zamannya. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak berubah, mungkin 4 konsep yang tadi, tapi cara mewujudkannya, cara menilainya itu yang harus disesuaikan dengan perubahan generasi kita sekarang. Itu agar kita, kalau katanya Einstein, kalau misalkan kita kalau misalkan kita menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, berarti semua ikan itu idiot. Right. Pasti. Seperti itu kan ya. Jadi memang harus disesuaikan alat ukurnya dengan yang diukur. Jadi memang kondisi kita sudah sangat berbeda yang sekarang dengan yang dulu. Sekarang sudah lebih banyak informasi. Mungkin memang kondisi juga relatif lebih damai di dunia seperti itu ya. Dan ya kondisinya memang harus menyesuaikan. Sekarang gimana caranya agar sebenarnya yang lebih penting ya, terlepas dari apakah kita lemah, apakah kita selalu menganggap oh ini yang lebih kuat, ini yang lebih lemah. Gimana caranya biar kita tidak menghancurkan diri sendiri sih? Itu dia. I agree. Ya, survival. Iya, tapi Bu Yanti mau tanya sekarang. Menurut kalian how do you maintain relationship with others? Sorry, yang itu yang terakhir ya. Yang pertama dulu. Bagaimana caranya kalian mengerti diri kalian? Saya nih orangnya begini. Bagaimana biasanya yang dilakukan? Kalau katanya Dr. Aisyah Dahlan ya, kalau manusia itu kan punya baterai kasih sayang untuk merecharge energi kita gitu. Nah kalau si baterai kasih sayangnya itu kita nggak tahu bagian apa yang dominan, mungkin akan susah. Kayak Bunga sendiri. Kalau Bunga gimana cara menilai? Baterai sosial Bunga kan mungkin rendah ya Bu ya. Jadi Bunga harus lebih dominan memiliki waktu untuk sendiri gitu, dan bisa di recharge-nya itu dari bisa word of affirmation, quality time. Makanya untuk kumpul sama teman-teman yang benar-benar udah bonding gitu, itu bakal bisa nge-recharge Bunga dibanding dengan mungkin bersosialisasi dengan orang yang sangat banyak gitu atau apa. Jadi mungkin harus lebih banyak mengenal diri sendiri, ngomong sama diri sendiri, ngomong diri sendiri. Okay. That's how you know aware about yourself. Kalau Yudi, how do you feel that ini gue gini loh gitu. Gimana caranya Yudi? Biasanya dari kontemplasi di malam hari. Oh, kontemplasi di malam hari, subhanallah. Luar biasa. Dari banyak perenungan sih Bu. Hari ini kok gini ya, kenapa ya? Terus saya itu kok gini ya. Jadi banyak mempertanyakan hal-hal yang memang berkaitan dengan diri sendiri. Dan paling aku kalau menurut itu di malam hari. Di malam hari, tidur terutama. Oh, that's nice. Untuk memahami itu. Pak Pujo gimana kalau untuk mengenal? Saya bagian bertanya dan konfirmasi. Aku serius mau nanya. Gimana metode Pak Pujo untuk mengenal diri Pak Pujo? Me time ya, seperti yang disampaikan oleh Bunga dan Yudi. Dan itu yang sebenarnya semakin jarang Bu Yanti. Di dunia yang berjalan semakin cepat seperti ini, semakin ramai, semakin baik informasi. Itu yang aku mau tanyain. Apakah itu umum di generasi kalian? Coba gimana?
Sebenarnya me time dari detox media sosial juga udah me time sih Bu. Berhenti dari notification yang terus-terusan gitu kan, itu juga udah. Kita mulai memikir. Don't disturb di handphone itu adalah fitur yang sangat bagus ya, silakan digunakan. Walaupun lagi nggak ada deadline, tapi kalau emang lagi butuh apa namanya kesunyian gitu untuk recharge, ya itu sangat berguna sih. That's how you do ya. Jadi me time ya, mengenalungi oke, aku ini begini. Nah, terus kalau untuk berikutnya yang how to manage your you know who you are. Pasti ada apa sisi yang negatif, sisi positifnya gitu kan. How do you regulate your negative one? Untuk meregulasi yang negatifnya. Kalau ngadopsi nilai mindfulness yang Ibu pernah bilang sih, tidak mencoba mengatur apa-apa yang nggak bisa diatur sih Bu. There we go. Jadi fokus aja sama apa yang bisa kita atur. You can control, ya. Perilaku kita, terus omongan kita ke orang lain. Yeah. Dan nggak coba fokus untuk ngatur orang lain, pikiran orang lain dipikir. Iya, karena banyak banget di media sosial yang apa namanya ujaran kebencian, ujaran apa, tapi ya udah nggak perlu ngatur semua hal gitu. Yeah. Ya atur aja apa yang bisa kita atur. Nice. Kalau Yudi gimana? Lebih ke acceptance, penerimaan diri. So let's say how do you handle your negative side? Ya, jadi ketika terutama mendapatkan energi yang negatif, misalkan mendapatkan masalah dari luar diri kita. Bukan, maksudnya misalnya Yudi tahu, oh saya ini orangnya pemarah, saya orangnya begini. Bagaimana Yudi manage itu, mengaturnya itu? Lebih ke apa ya? Berusaha untuk memperbaiki gitu. Bahwa ketika saya menyadari, oh misalkan saya di silent treatmentnya, wah luar biasa tinggi gitu ya. Jadi secara pelan sih walaupun sulit gitu ya, untuk mencoba ketika ada masalah itu tidak mengeluarkan sisi negatif tersebut. Walaupun memang tetap masih ada. Yang Yudi sadari sih kalau sisi negatif ada silent treatment gitu. Ketika itu mengerikan buat Yudi itu silent treatment. Ketika mendapatkan masalah itu silent treatment yang biasanya digunakan. Ketika untuk meregulasi energi negatif tersebut, ya yang pertama adalah tentu menyadari dulu gitu ya. Ini nggak working ini. Iya, oke. Jadi secara perlahan itu diturunkan. Oke. Ya. Kayak impulsivity-nya Bu Yanti kan cepat gitu kan ya. Oh oke, nggak bisa nih. Bisa berantem dulu malam kalau begini caranya. Oke, pelan. Toleransinya udah tinggi ya. Iya, betul. Yang cari gimana cara ketemu di tengah nih gitu. Tapi Bu Yanti saya mau tanya nih. Yes, sir. Dari yang sudah disampaikan oleh Bunga, oleh Yudi, mengenal diri sendiri, memberikan ruang, kemudian mengingatkan tentang hal-hal yang bisa dikendalikan, mana yang tidak, kemudian mencoba mengelola negativity diri sendiri. Ini kan sebenarnya cara kita untuk melatih emotional intelligence ya Bu Yanti, Yes, itu dia. Emotional intelligence bukan ini kartu dipakai sampai habis nanti gitu kan. Tapi bisa kita latih ya Bu Yanti ya. Itu bisa dilatih terus menerus. Dan itu perlu latihan yang lumayan lama. Dan komitmen untuk mengubahnya itu luar biasa. Kayak otot, jadi makin lama benar dilatih ototnya ya. Kayak kita pernah ngobrol Pak masalah human potentials itu ya, sensing, reasoning, apalagi empathy dan conscience itu semua potensi yang dimiliki semua manusia ini harus dibina, diolah. Kalau enggak dia nggak akan sampai kepada potensi tertinggi kita gitu loh, yaitu conscience tertinggi gitu kan. Nah itu sama dengan tadi itu, kalau kita nggak mencoba untuk terbiasa mengelola emosi kita dan selalu mengarahkan kepada jangan bakar batannya, maka insya Allah kita akan survive dimanapun, di zaman apapun gitu loh. Di zaman apapun itu harus kita ingatkan, karena beda banget nih sekarang kan. Betul, baby boomers dengan Z, baby boomers dengan alpha, wow. Tapi yang perlu disadari juga di antara kami itu karena distraksinya saat ini lumayan besar. Media sosial. Media sosial ini seringkali dijadikan sebagai bahan untuk escape, pelarian. Itu dia. Daripada kontemplasi, mending gue cari-cari apa yang lagi baca deh, gitu daripada lihat. Kenapa bisa dikatakan kecerdasan emosi Gen Z lemah? Gitu? Karena itu tadi tidak ada kesempatan untuk berkontemplasi. Itu dia. Larinya Fokus ke hal-hal yang sifatnya instan, buka TikTok lah, buka IG, buka Facebook. Berharap feeling better kan, Yud? Berharap feeling better. Tapi tidak. Itu dia. Ternyata justru itu mengencourage dopamin kita untuk mencari terus yang lain-lain yang enak, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ya. So, jadi memang perlu sebenarnya emotional intelligence kita latih Pak Bujon. Dan bukan dari pas kuliah, pas TK, anak TK sekalian. Kalau di Jepang, di luar negeri biasanya memang ketika masih usia-usia
di bawah umur begitu ya Bu Yanti ya, balita sampai SD itu kan. Nggak Belajar tahu. menahan diri, nggak ngambil, Belajar ya. mengantri, Mengantri. belajar berempati. Iya. Yap, sampai kelas 3 SD mereka Sampai nggak kelas 3 belajar SD ya. matematika, Nah, tulis, itu. baca. Nah, ini yang di rumah ini mungkin yang sudah punya anak, tolong sampai anak kelas 3 SD jangan Jangan banyak-banyakan les ya. calistung, les. Calistung, les matematika gitu kan, Aduh, sampai ampun mukanya deh. kusut. Iya, Bu. Bangga Delay loh. gratification juga. Delayed gratification, Jadi jangan betul. mau apa-apa langsung besok beli. I like that, Nah. I like that, I like that. Delay Karena it. biasanya orang tua yang zaman Hmm. sekarang kan, saya nggak pengen anak saya ngerasa susah kayak saya dulu. Nah, Saya pengen mainan nggak dibeliin sama orang tua saya. Jadi sekarang Iya. anak saya mau mainan, saya kasih. saya kasih. Dan ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh anak sekarang juga ya. Iya, Ya, seperti setelah itu. itu melembekkan mental mereka, malah kadang-kadang dimanfaatkan oleh mereka. Ya, untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Kemarin menarik banget ada cerita ibu-ibu kan, Bu Yanti tolong dong anak saya kalau mau papa sekarang maunya teriak-teriak kalau nggak dikasih gitu. Kalau saya kan malu, saya kasih lagi. Sebenarnya masalahnya cuma satu Bu gitu kan. Pertama kali ibu ngasih dengan cara seperti itu dijadikan skema sama dia. Betul. Karena Untuk itu jadi pola ya. iya, Pola yang dikenali. oke, ngatur mama begini. Terus gimana Bu? Ibu mulailah untuk mencoba untuk mindful parenting. Gimana caranya? Ngomong baik-baik, kenali kamu marah ya, kamu nggak senang ya. Mama juga udah bilang sama kamu ya nak ya. Jadi kalau kita untuk hadiah yang seperti itu kan mahal. Tunggu dulu sampai kita ada uang, nanti kalau sudah ada uang kita beliin. Tapi sekarang kita nabung dulu ya nak ya. Ngomongnya tetap direndahkan suaranya Bu, tapi tegas, pesannya jelas. Kamu mau putar-putar nangis-nangis, nomor 2 silahkan, nggak apa-apa. Kalau sampai kamu puas nggak apa-apa. Kalau udah tenang, berhenti ya nak ya. Udah. Ya, kata anak langsung kan, dan konsisten seperti itu Konsisten, terus gitu Nah, kan berarti ya. kan emotional intelligence itu bisa kita ajarkan juga ya Bu Yanti? Bisa banget, Bisa. Nah, sangat kalau misalkan ini, kan sekarang banyak sekali di masyarakat ya, di berita-berita pagi-pagi, sore-sore ada anak masih belum masuk kuliah bunuh diri karena Ya. banyak alasan ya. Anak SMP kemarin pohon mangga, anak SMA kemarin di kantin gantung diri. Gantung Baru diri. 9 minggu lalu. Di luar itu juga kadang-kadang, waduh ya, di bawah umur ngebunuh temennya juga untuk Membunuh alasan temen. yang, aduh kenapa Aduh, gitu. sederhana banget gitu. Ini kan semua juga bisa diturunkan ke emotional intelligence ya. Sangat. Anggaplah Tadi yang Ibu nggak katakan delay gratification tadi, dia harus belajar untuk mendelay keinginannya untuk melepaskan sakit hatinya. betul. Nah itu dia, mendelay untuk cepat senang itu di-delay dulu. Dan diajarkan itu. Ya. Marshmallow Gimana cara marshmallow experiment. Ya. Nah, tapi gini Bu Yanti, saya pengen tanya ini buat Yudi sama Bunga juga. Kalau misalkan nih kita ngerasa, wah teman kita kayaknya lagi diuji nih, kita perlu mengingatkan agar emotional intelligence-nya kembali mengemuka lah. Karena kalau kita lagi emosi, itu yang namanya intelligence turun semua. turun semua. Gimana mungkin Betul. Yudi atau Bunga? Mungkin kalau bekal dari kampus ya Bu ya. Kalau kita teknik konseling aja kan kita nggak boleh ngasih feedback, Iya. feedback yang yang ini. Bahkan kita harus nanya terus. Nanya sama mereka. terus sampai didapat solusi dari dia sendiri. Iya, gitu. Ya. dan itu kemampuan yang perlu diasah juga. Nah, Yes. gitu ya, Bu Yanti. Yes. Itu sih paling. Ya. Dan Orang tua terutama ya, Iya. belajar untuk menggali itu. Ya. dan nggak semata-mata nyelesain masalah anaknya sendiri. Mhm, Kayak di sekolah misalnya temennya berantem dikit ke sekolah, beresin ke gurunya misalnya nyogok apa itu juga kan bikin anak Yes. nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri. Yang cepat begitu Iya. ya. Ini kembali kepada modeling dari orang tua juga gitu ya. Betul, Emotional ya. intelligence mulai dari TK sampai orang tua harus belajar. Gitu. Kalau dari Yudi gimana? Ada tambahan? Lebih kepada kita bersedia untuk menjadi teman. Nah, sama berarti. Jadi emang ceritanya kita butuh meluangkan lebih banyak waktu. Kalau kata Ibu Yanti, be present ya. Be present. Ya, Ya, be kita harus present. ada di situ untuk benar-benar memberikan sebenarnya memberikan ruang untuk menuangkan kekesalan. Yes. That's true. Nah, itu mungkin yang lebih jarang di kita ya. Karena istilahnya kita ngerasa udahlah mendingan saya cari ini aja validasi di media sosial aja Ya, gitu kan. Padahal betul. yang namanya emosi itu tertahan ya, jadi terrepresi itu tadi. Enggak, skill untuk memecahkan masalah, skill untuk membuat keputusan itu yang dibutuhkan sejak kecil sampai dewasa. Tapi sesuai dengan perkembangan kognitifnya pasti ya, Betul, ya. caranya. Jadi banyak role play gitu kan ya, banyak simulasi seperti itulah kira-kira. Itu yang masih kurang di negara kita dalam sistem pendidikan kita. Kebanyakan sekarang gimana cara supaya cepat pintar matematika, supaya cepat pintar membaca dan menulis gitu kan ya. Padahal bukan adab dulu sebelum ilmu sebenarnya. Ya kan? Cara untuk survive secara sosial dulu, karena mereka nggak bisa hidup tanpa
tanpa orang lain gitu kan ya. Nah itu yang Anda jaga dulu sebenarnya. Nah, karena kita juga memang tidak bisa hidup tanpa orang lain itu tadi, Bu Yanti, Hmm. saya rasa ini kita perlu galakan lagi ya, di mana kita Yes. benar-benar peduli gitu ya dengan Ya. sesama, Ya. tapi secara real ditunjukkan gitu Secara ya, kita real, bukan ketemu dengan berwhatsappan sampai malam gitu. WhatsAppan kasih ya malah pasang status, satu, kemudian iya. semangat ya temanku, tapi di Iya. kehidupan nyata lu gitu doang Iya. cemen gitu kan. Karena social cues itu kadang-kadang hanya bisa kita dapatkan ketika ketemu langsung. Nah, itu. Melihat langsung gesture seseorang. Karena ilmu pernyataan udah belajar kalian kan ya, dari kerenyitan ininya ketahuan kan ya, lagi marah, lagi sedih, lagi itu. Nah itu hanya bisa didapatkan ilmu itu dari ketemu langsung. Dan walaupun memang gelombang otak kita itu bisa mencapai siapapun dengan jarak berapapun gitu kan ya, tapi kalau langsung dengan melihat body language, banyak indera kita yang langsung berhadapan dengan orang ini, maka kita akan lebih skillful dalam menghandle orang lain. Dan ini yang bisa semakin tergerus kalau ketika kita sedang berhadapan-hadapan dengan orang lain pun kita pegang Kita tuh handphone. Kita pegang handphone. Aku catatan ini. Iya, kita pegang handphone. Pegang Kita pegang catatan, handphone. ya. Nah, itu yang mungkin perlu Ya. kita ini ya Bu Yanti, perlu Ya. kita usahakan bersama ya. Ya. Biar kita sendiri lebih kuat. Tadi teman-teman dari Bunga, dari Didi juga sudah share gimana caranya untuk membangun emotional intelligence kita, melatih diri kita sendiri, dan gimana cara kita menguatkan sesama juga. Betul. Jangan pernah ngerasa kita itu udahlah masalah-masalah gue sendiri biar gue selesain sendiri. Ya. Betul, itu Itu masa lalu udah gitu. Ya, derita Selamat lu. selesai, derita lu. Iya, itu derita lu Nah, gitu. sudah. Jadi kita Ya. istilahnya jangan sampai karena kita sudah punya media sosial sendiri malah membuat kita jadi apatis ya. Betul. I can do everything by Nah, myself. itu goodbye everyone. Ya, I can heal myself gitu ya. Padahal enggak. Baik, itu dia. Akhirnya kita, kata Pak Daniel Goleman, survival kita sebagai manusia gawat dalam keadaan darurat sekarang ini katanya gitu. Itu saya setuju. Ketika kita terhubung, selalu terhubung tapi tidak bermakna. Nah, itu betul. Terhubung yang tidak bermakna, ya mengerikan sekali katanya gitu. Jadi memang yang disarankan itu di enhance kembali. Kalau masalah yang domain yang ketiganya yaitu masalah empathy, kira-kira bagaimana menurut kalian untuk mengenhance empatinya para remaja, pada generasi Z? Membuat mereka lebih berempati yang berkualitas, bukan empati. Oh, gue ngerti tapi nggak ngerti sebenarnya gitu kan ya. Ikut volunteering pastinya sih. Volunteering is a Iya. good idea. Ini by the way teman-teman, ini volunteer kita yang paling keren ini, literasi di kampus Sanggarung, keren. Selain mungkin kalau sekarang Berdua kan ini. volunteering banyak yang tentang lingkungan ya, bersihin sungai atau enggak volunteering bencana, tapi Iya. jarang yang volunteeringnya langsung ke sosialnya gitu. Iya. Misalnya kayak ngajar mungkin di perusahaan itu atau mungkin di rumah teduh juga kan ada Iya. pasien-pasien mental yang Iya. mungkin butuh volunteering dengan program-program yang stimulan. Jadi langsung berhadapan Iya. dengan problem itu, langsunglah ke lapangan gitu kan ya. Dan ini melembutkan hati ya. Melembutkan hati ya, melihat orang yang menderita, melihat orang yang dari dia tidak pintar jadi pintar ya, dari dia nggak beradab jadi beradab. Wah, itu Iya. buat kita luar biasa. Betul. Ya, Fulfilling fulfilling banget, benar-benar. Dan ternyata katanya kalaupun kita punya problem emosi gitu, misalnya punya memendam kesedihan atau apa, dan ternyata itu bisa kita proyeksikan kepada orang lain Iya, gitu, dan itu itu bisa dia. menyembuhkan sisi-sisi dalam diri kita yang lagi butuh diobatin juga Betul. gitu. Saat kita sedang menolong dia, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri Iya. gitu kan. Karena mau menenangkan, menyabarkan misalkan ya. Sebenarnya tuh solusi itu buat kita juga gitu. Jadi teringat kembali. Dan itu working. Yes, it's working very well ya. Kalau Yudi gimana Yud? Lebih ke mengurangi distraksi, terutama di media sosial. Karena di media sosial kita mudah berempati, tapi dengan tidak aksi nyata. Iya. Jadi Oh, sekarang- kasihan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, minimalnya kalau misalkan ada link kita bisa, ya langsung transfer lah. Gitu. Iya, betul. Iya. Minimalnya gitu. Betul. Jadi, Seminimalnya ya. Jadi Kirim link untuk ya, ini gitu jadi ya. memang harus dimulai dengan aksi nyata. Gitu. Aksi nyata, Tidak berempati. sekedar malah hanya I feel you, I Ya, understand. ya. Ya, Jadi harus ada aksi lah. Sekecil apapun itu. itu dilatih terus dikembangkan Itu gitu ya. dikembangkan. Oke. Dan yang terakhir social skills. Gimana itu, Bu? Bagaimana caranya kalau menurut kalian mengembangkan social skill kalian untuk bisa bermasyarakat dengan baik dan merasa punya keluarga yang besar banget gitu. Apa usaha kalian? Tahu sih value kita apa. Tahu value kita apa, terus Dan menyesuaikan juga dengan value di masyarakat gimana. Karena kan kalau tadi Ibu bilang pace Ibu kan kencang banget ya Bu. Iya. Kalau disesuaikan sama anak Ibu Lamis, Iya. pasti nggak akan ketemu. nggak ketemu itu bisa. Dan pasti value kita pun sangat kompleks gitu ya Bu di dalam, dan nggak bisa Betul. kita mati-matian
ya aku kayak gini, nggak mau tahu. Ya aku kayak gini, terima apa terima, terserah ya, sorry ya. Dan itu sih skill untuk toleransi atas value-value diri kita itu perlu diasah juga. Perlu banyak ketemu langsung dengan masyarakatnya gitu perlu kan ya. banyak kenalan sama orang. Kenalan sama orang, betul. Ya hanya dengan tambahan kenalan orang aja itu bisa tambah subscriber by the way. Nah, I'm kidding. Yudi gimana untuk bermasyarakat Yudi, supaya bisa mingle dengan baik dengan masyarakat? Ya tentu selain value tadi juga kita juga harus lebih mengetahui lebih dalam diri kita, terutama soal kelebihan dan juga kemampuan kita, peran kita di mana gitu. Karena dengan kita mengetahui peran kita, posisinya ada di mana, kita akan lebih memudahkan untuk menempatkan diri di lingkungan sosial. Karena kan tidak semua lingkungan sosial bisa kita isi nih. Tidak bisa kita kan nggak perlu harus fit in selalu di lingkungan yang di lingkungan mafioso, masa mau fit in di situ gitu kan ya. Ketika kita memahami peran kita ada di mana, justru itu akan lebih memudahkan kita untuk masuk ke dalam suatu komunitas. That's the key actually ya. Very interesting. Jadi dari sebuah hasil research ya yang Bu Yanti tonton di TED, dikatakan bahwa yang membuat anak-anak sekarang banyak yang lost ya, banyak yang lost fokus, gampang sekali hilang fokus, kehilangan makna hidup, kehilangan arti eksistensi dan segala macam itu, kebanyakan karena memang mereka tidak diberitahu peran mereka apa. Ya, jadi semakin mengecilnya keluarga ya dengan hanya bapak, ibu, anak ya dan siblingnya gitu kan ya, dengan tidak memasukkan masyarakat di situ katanya kan, extended family lah atau keluarga besar dulu lah gitu ya, nggak masuk di situ, anak akan bingung selain jadi ini gue ngapain lagi nih gitu. Nah jadi makanya cemplungkanlah mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa seorang bapak ya atau ibu sebaiknya kalau ada ke majelis-majelis, mau arisan kayak mau kawinan ya atau pengajian ya, bawa anak kita. Enggak apa-apa katanya. Biarkan mereka melihat seperti apa interaksi orang dewasa itu, dan mereka akan tahu bagaimana menempatkan diri mereka. Itu cara Nabi. Ya, bawa ke majelis-majelis, bawa anak laki-laki sama bapaknya selalu kemana gitu kan ya, nonton bola ya. Kayak aku dengan bapakku gitu dulu. Ya, dari antara anak bapak yang ada 4 orang perempuan, yang paling dekat kan aku dengan bapak. Ya, nonton bola dengan bapak. Ya, makan di restoran dengan ke toko buku dengan bapak, jualan dengan bapak gitu kan ya. Jadi Bapak mengekspos kepada lingkungan-lingkungan yang berbeda sehingga I know how to behave gitu loh. Nah kan, atau dibawa ke keluarga, bawa ke kampung. Nah, ini nenek kamu nak ya. Nah ini etek kamu. Ini paman kamu. Ini sepupu kamu ini. Ini kamu tuh dijelaskan gitu. Jadi kita wow, so I know how to behave. Kalau ke nenek begitu ya nak ya, kalau ke kita, nah sekarang enggak, karena saking kecilnya nuclear family katanya namanya, saking kecilnya juga dengan yang lain. Iya, extended family itu akhirnya membuat tinggal berjauhan dan segala macam itu, dan menganggap cukup dengan WhatsApp dan Zoom itu, anak jadi nggak tahu lagi mempelajari social cues, bagaimana unggah-ungguh sama kakek itu kayak gitu kan, salam sama tante begini, cium tangan, nah itu anak-anak miss itu semuanya itu kan ya. I don't know my role. Masih cuma gini aja peran aku, padahal peran mereka ada di peran untuk diri mereka, untuk keluarga kecil mereka, extended family mereka, masyarakat. Dan akhirnya susah untuk adaptasi dimanapun dan lonely akhirnya. Lonely dalam keramaian gitu ya. Ini relate Bu tadi ketika bicara soal orang tua. Sebenarnya berarti orang tua kita zaman dulu itu sudah memahami bagaimana cara mendidik bersosialisasi. Itu dengan istilah yang berbeda. Di Sunda sendiri yang ketika masih ada kakek misalkan, jang kahade singgalib. Apa itu artinya nak? Singgalib itu ya harus bersosialisasi. Oh gitu. Dia di Sunda itu istilah singagalib. Singagalib, iya. Jadi ketika ada ronda misalkan ikut saja ronda gitu kan. Ketika maghrib ke masjid lah. Ke masjid, 17 Agustusan ikut lomba gitu kan ya. Berarti cara-cara orang tua kita dulu untuk mendidik kita Bersosialisasi ya. Betul. Cuman hanya beda apa sih istilahnya penamaan yang istilah saja mungkin. Betul. Ya. Nah itu ya sekarang dibuat semakin individual gitu kan ya. Iya. Kalau di Jawa apa sih Pak? Kalau ada nggak Jawa yang sistem nilai yang mengajarkan ketemulah ommu ya, kan tante. Kita makanya punya makan nggak makan asal kumpul. Nah itu dia. Makan nggak makan asal kumpul itu luar biasa itu. Semuanya jadi satu, dirangkul kita semua, tenggang rasa, saling mengerti kesulitan satu sama lain. Jadi
Ya kalau zaman sekarang kan ada warga baru nggak kenal aja tiba-tiba kenapa itu warga mungkin kena kasus dan yang lain-lain, tapi udah berapa bulan tinggal di situ nggak ada yang tahu, gitu Ya, kan sering ya, kayak gitu. ya itu. Ya memang Kayak kondisinya kasus sudah di berubah. Cinere itu Pak Pujo. Kasus Cinere itu kalau saja my sister kan kebetulan tetangganya my sister gitu di Cinere ya. Cinere itu yang yang satu keluarga ibu dan anak meninggal, meninggal. nggak tahu kenapa sebabnya mereka mati aja dalam rumah itu berdua gitu kan. Itu gara-gara my sister memperhatikan biasanya ibu itu selalu buang sampah tiap jam 8, selalu jam 8. My sister selalu melihat gitu kan ya. Tapi kenapa udah sebulan ini nggak lihat gitu kan? My sister langsung ke RT mengatakan, saya udah lama nggak lihat tetangga itu. Nah itu udah jarang banget Pak yang gitu. Akhirnya ketahuan, dibawa langsung polisi segala macam, dilihat ternyata sudah meninggal dua-duanya gitu ya. Jadi ini social control seperti ini udah nggak ada zaman sekarang, ya. Karena apa? Nuclear family, ya, dan tidak menggabungkan keluarga besar itu dalam sebuah suasana yang menunjukkan peran masing-masing gitu ya. Itu besan, ya. Lah itu ipar, ya. Apa itu ipar? Gini nih. Kamu itu ya kalau ketemu nanti senyum sama om ya, gitu. Sama ketemu sama tante ya, gitu. Jadi itu udah nggak ada sekarang, jarang. Sebenarnya kebutuhan sosialisasi gitu, apakah memang sekarang sudah jadi semakin menurun karena orang-orang lebih suka yang instan pakai media sosial tadi ini ya? cepat banget Pak Pujo. Jadi nggak perlu ketemu warga lah, Iya. WhatsApp aja gitu ya. Ya om, apa kabar om? Baiklah. Dah, Dengan gitu kan. warga pun seperti itu ya, nggak ada yang meninggal kan, nggak ada masalah ya. Dan kesempatan untuk melihat social cues kan nggak kelihatan. Betul. Ya itu dia yang jarang banget sekarang itu, makanya mungkin kalau kita bisa sarankan, mulailah mengajak anak-anak kita gitu ya ketemu dengan keluarga besar ya, ketemu dan ajarkan unggah-ungguhnya sehingga mereka tahu peran mereka di dunia. Banyak loh tujuan gua di dunia sebenarnya gitu loh. Ya tentu saja yang paling utama kita ajarkan bahwa tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah gitu ya kalau seorang muslim gitu ya. Ya, so mudah-mudahan menolong lah ya untuk kita semua. Ayo, mari kita sama-sama inilah memajukan emotional intelligence. Mulai dari diri kita sendiri, menyebarkan kebaikan juga. Dibudidayakan. Karena semua kita harus tahu kita ini hadir nggak ujuk-ujuk. Betul. Kita ada tujuannya, dia ada di dunia ini. Ya, sadarilah itu gitu. Betul. Ada peran. Dan kita ini kok ya, kita optimis kalau misalkan memang kita bisa sama-sama menumbuhkan emotional intelligence yang baik, insya Allah bangsa ini jadi lebih baik. Lebih baik pasti. Lebih baik. Nggak ada lagi ceritanya pemimpin-pemimpin kita yang menyampaikan dirinya dengan mungkin kurang menunjukkan kedewasaan seperti itu, enggak ya, karena cerdas secara emosi. Iya. Nggak perlu cari muka di WhatsApp, di sosial media. Mungkin harus ditambahin requirement calon pemimpin ya. Itu dia. Setuju banget ya, setuju banget. Besok-besok berapa 5 tahun lagi mungkin ya mau jadi calon pemimpin harus tinggi emotional intelligence-nya, spiritual intelligence-nya itu apalagi buat leader ya. Betul, karena kita adalah spiritual being yang ada dalam sebuah physical being. Betul. Kita tuh ruh sebenarnya kan yang ada dalam badan ini. Jadi harus dua-duanya di-maintain. Nggak bisa hanya fisiknya tapi roh nggak di-maintain. Betul. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing, marilah kita semua berusaha untuk mewujudkan emotional intelligence yang terbaik bagi diri kita, spiritual intelligence juga yang terbaik bagi diri kita. Yes, sir. Bunga dan Yudi. Oke, sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan lagi nggak terakhir, Ibu Yanti mungkin? Paling mungkin persepsi yang mengatakan bahwa jiwa dan badan itu terpisah gitu ya selama ini gitu kan ya, bahwa kita harus memaintain hanya salah satu dari jiwa aja gitu kan ya, badan aja gitu kan ya, itu udah nggak aci lagi Pak Pujo. Sekarang semuanya harus serba holistik. Jadi maintain kebutuhan fisik, maintain kebutuhan roh, yaitu spirituality juga. Jadi next time mungkin kita akan ngobrol soal bagaimana caranya memaintain spirituality kita ya, supaya bisa membuat badan dan jiwa dan raga kita itu in harmony gitu. Ya, gitu. Nanti next time. Nah, dari Bunga dan Yudi nih, mewakili Gen Z yang memiliki emotional intelligence yang tinggi nih, gimana? Jadi bukannya kalian lemah ya, tapi berbeda cara mengukurnya ini. Gimana? Silakan. Nasihat. Kalau kata siapa ya, B.J. Habibie. Dia bilang kecerdasan tanpa cinta itu ketidakpastian, tapi cinta tanpa kecerdasan itu rugi. Oh, Masya Allah. Jadi percuma kita punya cerdas secara secara IQ, secara gitu. IQ, secara pendidikan,
secara skill gitu, tapi kita nggak bisa manage cinta yang bisa kita salurkan ke Itu. orang-orang gitu. Spirit nggak di manage ya. Jadi itu sih mungkin. Karena skill itu kan karena emotional intelligence juga kan kayak otot ya Bu ya. Yang harus setiap hari. harus dilatih. Wah, oke, that's true. That's Karena true. kita aja berbaring di rumah seminggu aja udah sakit-sakit badan. Iya, Apalagi kita Bisa nggak lumpuh bisa- loh lama-lama kalau kebanyakan Iya. tidur Betul. aja gitu ya, gampang stroke. Apalagi kita denial sama hal-hal yang ada di dalam diri kita. Ya. Yes, that's Betul true. sekali. Jadi Karena apatis. kita adalah spiritual dan physical. Harus dua-duanya di maintain. Yes, Yudi. Oke, kalau dari saya tuh selalu teringat kata-katanya Jim Quick, dia itu seorang ahli neuroscience. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk emosional, tidak hanya sekedar makhluk logikal. Yes. Jadi mulailah untuk meningkatkan kecerdasan emosional itu dengan memahami diri sendiri. Mantap. There we go. Cocok banget dengan emotional intelligence. Insya Allah demikian. Yes, sir. Semoga kita semua di sini mendapatkan manfaat lah ya dari podcast Amin, kita kali amin, ini, mudah-mudahan. terutama untuk emotional intelligence yang lebih baik. Yes, sir. Oke, Bu Yanti, Bunga dan Yudi, saya rasa itu akhir podcast kita. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Masih banyak antrian hal-hal menarik yang Yep. bisa kita bahas di That's podcast true. ini. That's true. Next time kita ngobrol lagi sama Bunga sama Yudi lagi. Ya, Terima kasih makasih banyak. Bunga Yudi. Terima kasih banyak. Ya. Oke, kita akhiri dulu sampai sini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.